Oke, langsung aja ya. Hari ini kita mau kupas tuntas hukum kekuasaan ke-8. Yang dari buku 48 Laws of Power itu. Iya, betul. Seni membuat orang lain mendatangi Anda. Kalau perlu, pakai umpan. Menarik. Sumber kita jelas ya, kutipan dari buku itu sendiri. Banyak taktik di sana. Nah, misi kita kali ini, gimana ya bilangnya? Pengen ngerti banget kenapa sih narik orang ke kita itu seringkali lebih ampuh. Daripada kita yang ngejar-ngejar gitu. Ya, daripada kita capek ngejar. Betul sekali. Intinya kan pergeseran posisi ya. Dari yang cuma bereaksi, jadi yang proaktif. Jadi kita yang atur permainan. Mengatur permainan. Iya. Kalau berhasil bikin orang lain gerak ke arah kita, nah, kendali di kita. Kita yang tentukan lapangannya di mana, kita yang bikin aturannya. Jadi mereka main di area kita ya? Kurang lebih gitu. Sadar atau nggak sadar, mereka ikut alur kita. Konsep dasarnya sih, kedengarannya simpel ya. Kalau orang lain yang datang, kita hemat energi. Betul. Kita yang atur panggungnya, dan seringnya lawan jadi lengah gitu. Bisa jadi. Buku ini kan nyebut soal umpan. Tapi, apa ini nggak pasif banget ya, nunggu gitu? Nah, itu dia. Justru di situ kekuatan psikologisnya loh. Orang kalau, bertindak buru-buru, reaktif gitu. Impulsif. Iya, impulsif. Seringnya kehilangan kontrol. Tapi sebaliknya, kalau orang datang ke kita, dia masuk wilayah kita. Masuk kandang kita. Nah, di situ kadang tanpa sadar mereka malah bisa lebih banyak ngomong, lebih gampang kepancing emosinya, atau malah nggak sengaja nunjukin niat atau kelemahan mereka. Jadi, ini bukan pasif nunggu aja ya. Tapi Aktif menciptakan kondisi, biar mereka mau atau merasa perlu datang. Oke. Jadi aktif dalam persiapannya ya. Contohnya gimana tuh? Yang klasik kan Talleyrand sama Napoleon itu ya. Betul, contoh bagus itu. Talleyrand ini kan cerdik ya. Dia nggak repot ngejar Napoleon waktu di Elba. Nggak sama sekali. Malah dia sama sekutunya bikin kondisi seolah nebar umpan. Umpan apa tuh? Ya, bisikan-bisikan soal kemungkinan Napoleon bisa kembali jaya gitu. Dia tahu banget karakter Napoleon kan? Haus kuasa. Nah, pasti bakal nyambar umpan itu. Dan bener aja, Napoleon kabur dari Elba. Persis. Yang luar biasa di sini tuh, gimana Talleyrand bisa baca dan antisipasi reaksi Napoleon. Udah kayak peramal ya? Iya, dia nggak perlu maksa. Cukup kasih umpan yang paling menggoda buat targetnya. Kalau buat Napoleon ya janji kekuasaan itu. Tepat. Lalu biarkan targetnya gerak sendiri masuk perangkap yang udah disiapin. Ini kendali nggak langsung. Kayak dalang ya? Iya, mirip. Kuncinya itu benar-benar paham tombol panas orang itu apa. Jadi umpannya harus pas banget ya buat targetnya. Ada lagi kan contoh bagus, Cesare Borgia gitu. Iya, di Sinigalia. Waktu itu para condottieri, pemimpin pasukan bayaran itu, mereka mikir bisa jebak Borgia. Mereka yang pasang umpan duluan ya? Iya, pakai penyerahan kota Sinigalia itu. Mereka pikir Borgia bakal datang dengan pasukan kecil, gampang disergap. Padahal loh, Borgia ini udah tahu rencana busuk mereka. Dia balikin keadaan. gimana caranya? Dia biarin aja para condottieri ini percaya kalau dia lemah, kalau dia bakal masuk perangkap di Sinigalia. Pura-pura gitu? Kayaknya sih gitu. Tapi sebenarnya, dia udah nyiapin pasukan besar yang ngepung kota itu. Wah. Jadi umpan mereka malah jadi bumerang buat mereka sendiri ya. Betul. Ini kayak main catur tingkat tinggi nih. Borgia pakai harapan dan keserakahan lawannya. Bener banget. Ini nunjukin gimana sebuah kesempatan atau bahkan cuma kesan lemah itu bisa jadi umpan efektif. Jadi kuncinya apa dong kalau gitu? Biar umpannya berhasil? Kuncinya pemahaman mendalam. Apa sih yang paling target kita inginkan? Atau paling dia takuti? Itu yang kita mainkan. Tapi pasti ada risiko juga kan? Jelas. Gimana kalau targetnya mbak makan umpan? Atau malah curiga? Strategi bisa gagal total. Perlu perhitungan matang tentu saja. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, intinya apa? Biarkan lawan yang gerak, keluar energi, masuk wilayah kita. Iya, sementara kita tetap tenang, ngamatin, dan pegang kendali. Tapi, ini kedengarannya kok manipulatif banget ya? Apa emang dunia kekuasaan selalu soal menang kalah gini? Buku 48 Laws of Power ini kan memang melihat dinamika kuasa dari sudut pandang yang sangat strategis ya. Kadang ya terkesan dingin.
jadi manipulatif atau enggak? Ya, tergantung cara kita melihat dan menggunakannya mungkin ya. Yang pasti, sumber ini nunjukin pentingnya sabar Sabar. dan pemahaman mendalam soal sifat manusia. Apa sih yang bikin mereka bergerak, bereaksi? Motivasinya apa? Jadi bukan soal konfrontasi langsung ya? Bukan. Bukan yang meledak-ledak. Lebih ke mengarahkan arus kejadian secara halus, sesuai keinginan kita. Mirip ahli bela diri gitu loh. Yang pakai tenaga lawan buat jatuhin lawan. Nah, itu dia. Oke. Jadi bukan sekedar trik licik ya, tapi lebih ke pemahaman psikologi dan strategi jangka panjang. Bisa dibilang gitu. Ini jadi memunculkan pertanyaan penting buat kita semua ya. Pertanyaan apa tuh? Ya gimana kita bisa lebih strategis dalam interaksi kita sehari-hari? Nggak harus selalu reaktif kan? Mungkin bisa lebih proaktif membentuk situasi. Nah, ini dia nih, pertanyaan bagus buat penutup untuk Anda renungkan. Coba pikirkan deh, dalam situasi apa, mungkin di kantor, pas negosiasi, atau bahkan di hubungan pribadi Anda bisa coba ubah dinamikanya. Daripada langsung bereaksi ya. Iya, bisa nggak sih Anda ciptakan kondisi yang justru narik orang lain ke Anda? Umpan halus apa ya yang kira-kira bisa Anda pakai buat geser sedikit keseimbangan? Demi keuntungan Anda, atau ya setidaknya biar hasilnya lebih baik lah. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Betul, sesuatu untuk Anda pikirkan.